Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali menyapa Anda dalam sajian program unggulan Fajar Hidayah di Sabtu pagi yang cerah hari ini. Baik saudaraku, pemirsa dan pendengar, kembali kita akan isi roh-roh kita dengan ayat-ayat Allah yang nanti akan semakin menambah bekal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di pagi hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber guru kita di pagi hari ini dari aplikasi virtual meeting langsung dari Jogja. Kita sapa Ustadz Profesor Amir Husni. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar perkenalkan hari ini Prof. Amir? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Dan untuk Anda saudaraku pemirsa dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami, berinteraksi, bertanya seputar tema ataupun di luar tema di pagi hari ini melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000 seperti yang ada pada layar kaca Anda. Baik, Ustadz Amir, tema kita di pagi hari ini adalah kualitas sholat orang yang beriman. Ini tentu menjadi tema yang menarik begitu ya, di tengah era di mana banyak distraksi begitu Ustadz ya, banyak distraksi dari media sosial dan ya kehidupan yang berjalan sangat cepat begitu, sehingga sebagai seorang muslim tentu perlu memperhatikan kualitas sholat kita. Untuk itu sebagai mukadimah kami silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TV dan pendengar radio yang berbahagia, rahmatullah, sudah sepantasnya kita senantiasa panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana sampai saat ini Allah masih memberikan pada kita begitu banyak kenikmatan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Maka berbahagialah orang yang bisa senantiasa bersyukur, sebagaimana Ibnu Abbas sampaikan, ya, orang yang mempunyai hati senantiasa bersyukur, dia akan mendapatkan kuncinya surga dunia. Sahabat sekalian yang berbahagia Allah, kemarin baru saja kalau di kalender nasional itu kan tanggal merah ya. Tanggal merah tersebut ternyata adalah peringatan Isra Mi'raj gitu ya. Dan secara nasional itu kemarin juga diadakan acara Isra Mi'raj gitu ya. Tentu kita sebagai orang Islam, orang beriman, yakin betul tentang adanya Isra Mi'raj itu, ya. Sebagaimana Allah juga sampaikan dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah memperjalankan hambanya, ya, dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di situ orang diberkahi. Ya. Nah, salah satu isi dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Ya. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini akan kita ingatkan lagi ya, tentang bagaimana sih kedudukan sholat dalam Islam. Ya. Sebelumnya nanti tentunya kita juga akan membahas. Ya. Jadi sebelum kita membahas bagaimana kualitas sholat orang beriman, sedikit akan kita ingatkan bagaimana kedudukan sholat dalam Islam. Kedudukan sholat dalam Islam paling tidak yang pertama adalah sebagai tiang agama. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, bahwa di sana disebutkan Rasul Amri al-Islam. Ya. Kemudian wa amuduhu as-sholah. Ya. Sesungguhnya pokok ya, perkara adalah Islam. Ya. Kemudian tiangnya adalah sholat. Ya. Kemudian wadamuhu sama namihi al-jihad. Kemudian puncaknya adalah jihad. Ya.
Di situ Rasulullah tegaskan bahwa sholat adalah tiang agama. Maka orang yang tidak menegakkan sholat, hakikatnya dia telah runtuh agamanya. Itu yang pertama. Peranan Islam ataupun kedudukan sholat dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah bahwa sholat adalah sebagai pembatas, ya, membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan inna baina rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Ya. Sesungguhnya pembatas, ya, seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya. Alias apa? Inilah yang membedakan, ya, apakah orang tersebut Islam atau tidak, ya. Iman betul atau tidak adalah sholat ini. Kalau dia meninggalkan sholat, nah itu dikatakan dia telah meninggalkan Islamnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sholat, ya, itu nanti adalah amal yang pemula-mula, yang pertama kali akan dihisab. Ya. Inna awalu, ya. Inna awalum yuhazabu minal abdi as-sholah. Fa in soluhat, soluha sa'iru amaluhu, wa in fasadat, fasada sa'iru amaluhu. Sesungguhnya yang mula-mula akan dihisab, diperhitungkan nanti, akan dicek nanti, ya, pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalnya. Kalau sholatnya buruk, maka dia akan buruklah semua amalnya. Itulah pentingnya kenapa kita perlu memperhatikan sholatnya. Kemudian yang keempat, bahwa sholat ini adalah syariat, wasiatnya. Salah satu wasiat terakhir Rasulullah SAW, ya. Menjelang wafat beliau, ya, itu salah satu yang diwasiatkan, ya, adalah sholat, ya. Sebagaimana dalam diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Ahmad, ya. Jagalah sholat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Itu salah satu, ya, wasiat Rasulullah, yang wasiat terakhir, ya, Nabi SAW, yaitu untuk jagalah sholatnya. Itulah sedikit mengingatkan pentingnya, ya, kedudukan sholat dalam Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah bagaimana, ya, agar ya, kalau kita sebagai orang Islam, ya, tentu salah satu, ya, ciri orang yang beriman adalah sholatnya berkualitas. Ya. Bagaimana kualitas sholat orang beriman? Nah, dalam surat Al-Mu'minun di sana Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Bahwa yang namanya orang yang beriman itu, ya, salah satu cirinya adalah sholatnya khusyuk. Dengan kata lain, bahwa bagaimana kualitas sholat orang beriman, nah, tidak lain dan tidak bukan adalah dia melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya. Oleh karena itu, ya, kita kalau ingin, ya, digolongkan, dimasukkan orang yang beriman, ya, tentu harus berupaya bagaimana agar sholat kita khusyuk. Ya. Maka momentum, ya, Isra Mi'raj, ya, ini tentunya menjadi salah satu juga muhasabah kita, melihat sholat kita, bagaimana kualitas sholat kita. Ya. Sekali lagi, yang namanya sholat yang berkualitas tentunya adalah dijelaskan dalam al tadi, orang yang beriman, sholatnya dikatakan berkualitas kalau dia sholatnya khusyuk. Ya. Karena itu ini perlu selalu kita upayakan bagaimana agar kita dalam setiap sholat supaya bisa khusyuk. Nah, untuk
menggapai sholat khusyuk, ya, paling tidak ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu sebelum kita melaksanakan sholat dan selama kita melaksanakan sholat. Ya. Sebelum melaksanakan sholat, apa yang perlu kita perhatikan agar kita bisa atau mencapai, ya, menggapai sholat dengan khusyuk, ya. Yang pertama tentunya, ya, sebelum sholat kita perlu membersihkan hati kita. Ya. Karena apa? Yang namanya khusyuk itu terletak dalam hati. Ya. Imam Qurtubi pernah mengatakan, wal khusyu'u mahallahul qulub. Sesungguhnya khusyuk itu ada dalam hati. Ya. Maka jika hati khusyuk, maka semua anggota badan akan khusyuk. Karena hati ini adalah rajanya. Jadi untuk bisa sholat dengan khusyuk, tentunya kita harus bagaimana membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya hati. Ya. Dengan cara bagaimana banyak berzikir, kemudian menjaga diri dari maksiat. Ya. Karena dosalah yang akan membuat hati kita kotor di situ. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa seorang hamba, ya, apabila melakukan perbuatan dosa, maka timbullah, ya, titik hitam di hatinya. Ya. Apabila ia meninggalkannya, kemudian istighfar dan bertaubat, maka hatinya akan cemerlang lagi. Ya. Jika dosanya bertambah, maka bertambah pula bintik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Ya. Maka ini untuk bisa sholat dengan khusyuk tentunya dimulai dari bagaimana kita menjaga hati, membersihkan hati, ya. Karena letak khusyuk itu dalam hati. Ya. Maka kalau orang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan dosa, sehingga hatinya terkotori, banyak kotoran, tentunya juga akan sulit untuk mencapai yang namanya sholat khusyuk. Ya. Yang pertama, ya, jadi persiapan sebelum sholat adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Persiapan sebelum sholat yang kedua adalah, ya, mempersiapkan, ya, mematangkan persiapan dengan baik. Ya. Jadi sebelum kita sholat, bagaimana, ya, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Ya. Menyempurnakan wudhu, kemudian ke tempat, ya, yang tentunya bagaimana tidak terganggu, gitu ya. Kemudian juga menghindari hal-hal yang dapat mengganggu. Jadi sebelum sholat, tentunya hal-hal yang dapat menghindari, yang bisa mengganggu itu disingkirkan. Ya. Misalnya mungkin terasa kentut, ya, mau kentut, ya. Kemudian mungkin lapar, ya. Kalau disitu lapar, kemudian ada makanan, ya. Jangan sampai waktu sholat yang diingat adalah makanan. Ya. Atau juga mungkin zaman sekarang tidak lepas dari HP, gitu ya. Jangan sampai HP-nya bagi nanti pas di masjid, gitu ya. Tahu-tahu pas sholat itu berdering dan sebagainya. Sehingga ini hal-hal yang bisa mengganggu tadi disingkirkan. Ya. Kemudian yang persiapan sebelumnya, sebelum sholat yang perlu kita perhatikan juga adalah mengetahui keutamaan khusyuk dalam sholat. Ya. Kalau tadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa sifatnya atau karakter orang beriman adalah sholatnya khusyuk. Salah satu keutamaan sholat khusyuk apa? Dalam hadis di riwayat Muslim disebutkan, ya, tiada seorang hamba, ya, tidaklah seorang muslim yang menghadiri sholat fardu, lalu ia baguskan wudunya, khusyuk dan rukuknya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosa yang lalu, selagi ia tidak melakukan dosa besar. Ini berlaku sepanjang masa. Jadi di situ, ya, siapa yang, ya, menghadiri sholat fardu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian khusyuk
dan rukuknya, jadi dalam melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Dari situ bagaimana sholat yang dapat menggugurkan dosa, dengan kata lain di situ salah satunya adalah bagaimana dengan khusyuk. Maka kalau sholat tidak dengan khusyuk, kira-kira menggugurkan dosa atau tidak, wallahu alam di situ. Tapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Karena siapa yang menghadiri sholat fardu, kemudian dia membaguskan wudunya, khusyuk dan rukuknya, maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Itulah diantara persiapan sebelum melaksanakan sholat. Ya, dengan mengetahui bagaimana pentingnya ataupun persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum sholat tadi. Ya. Jadi hatinya bersih, kemudian persiapan dengan baik, menghindari hal yang dapat mengganggu, dan juga mengetahui keutamaan orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian juga sebelum sholat, kita juga perlu memperhatikan atau perlu juga berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, berilah aku karunia, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, kemudian mensyukuri nikmatmu, dan juga beribadah dengan engkau sebaik-baiknya. Termasuk bagaimana kita bisa beribadah, bisa sholat dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa untuk khusyuk tidaklah mudah, maka kita sebagai orang beriman tentunya tidak lepas bahwa Allah lah yang maha mengetahui, Allah lah yang bisa menolong. Seorang hamba tidak bisa khusyuk berlainkan dengan pertolongan dan nikmat dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jadi sebelum sholat kita juga selanjutnya berdoa, ya Allah, bagaimana agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Itulah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan sholat. Nah, sekarang bagaimana pada waktu sholat sendiri, ya. Pada waktu kita sudah siap sholat, tadi sudah dipersiapkan dengan baik, dengan wudhu dengan baik, kemudian kita siap untuk melaksanakan sholat. Hal yang pertama dilakukan adalah berdoa kepada Allah, yaitu berlindung dari godaan setan, membaca isti'adzah. Karena apa? Ada salah satu kelompok setan, yang dia spesialis menggoda orang sholat, yang disebut dengan khidab. Maka Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, kenapa sholat khusyuk itu tidak mudah? Memang juga salah satunya adalah setan akan selalu menggoda di situ. Setan akan mengingat-ingatkan pada hal yang di luar sholat. Maka perlu berlindung pada Allah, yaitu dengan bertawud, mohon ampun pada Allah, berlindung pada Allah dari godaan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sholat tentunya adalah tuma'ninah. Di dalam sholat gerakan-gerakannya itu diperhatikan dengan baik, bacaannya diperhatikan dengan baik. Tuma'ninah adalah tenang dan sempurna melakukan setiap gerakan dan bacaan sholat. Jadi gerakannya dan bacaannya itu dilakukan dengan tenang dan sempurna. Tidak tergesa-gesa, tidak diseret-seret, sehingga di situ yang namanya tuma'ninah adalah tenang dan sempurna melakukan setiap gerakan dan bacaan sholat. Kemudian selama sholat, selain tadi tuma'ninah, tentunya adalah fokus, pandangannya fokus. Kalau dalam sholat kok pandangannya ke sana kemari, nah ini indikator bahwa itu telah setan telah berhasil menggoda seorang yang sholat. Rasulullah dalam melaksanakan sholat, beliau senantiasa memfokuskan pandangannya pada tempat sujudnya.
Dalam sholatnya Rasulullah selalu memfokuskan pandangannya di tempat sujud kecuali saat tasyahud, di mana beliau mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk. Jadi Rasulullah pada saat sholat pandangannya adalah fokus yaitu ke tempat sujud kecuali pada saat at-tahiyat Apabila orang yang dalam sholat itu memandang sana sini, ini dikatakan pertanda setan telah berhasil menggodanya. Oleh karena itu, yang ketiga dalam sholat itu adalah perlu kita fokus pada pandangan, yaitu tempat sujud. Kemudian yang keempat, dalam sholat adalah memahami dan menghayati bacaan sholat. Jadi apa yang kita baca, selain tadi dibaca dengan tenang, dengan sempurna, dan juga diperhatikan apa maknanya. Kita dalam Al-Fatihah misalnya, berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, aku mohon. Hanya kepada Engkau ya Allah, aku menghamba diri, dan hanya kepada Engkau ya Allah, aku mohon pertolongan. Maka selama ini betul-betul kita hanya mengabaikan kepada Allah, taat kepada Allah, dan pertolongan minta hanya kepada Allah Ta'ala. Di antaranya jadi memahami bacaan-bacaan sholat. Kalau kita mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu kalau bisa kita pahami, tentunya juga akan meningkatkan kekhusyuan kita. Kemudian yang terakhir dalam sholat, hendaklah mengingat kematian. Rasulullah bersabda yang artinya, ingatlah kematian dalam sholatmu. Karena seorang jika mengingat kematian dalam sholatnya, ia akan memperbaiki sholatnya. Dan sholatlah seperti sholatnya seseorang yang tidak yakin bahwa ia bisa sholat lagi. Jadi kalau kita dalam sholat kemudian mengingat kematian, bisa mengingat bahwa ini kita akan mati, dan anggaplah di situ sholat kita terakhir, Dari itu kan Rasulullah sampaikan, dan sholatlah seperti sholatnya seorang yang tidak yakin bahwa ia akan bisa sholat lagi. Kalau sholat kita itu sholat yang terakhir, tentunya kita akan orang yang beriman, orang yang yakin akan kembali kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentu dia akan berusaha sholat sebaik-baiknya. Ini Rasulullah nasihatkan, ingat kalau kita dalam sholat bisa mengingat kematian ini, tentunya akan berusaha memperbaiki sholat kita. Dan anggaplah bahwa sholat kita itu sholat yang terakhir. Setiap kita sholat, anggaplah itulah sholat yang terakhir. Karena boleh jadi setelah sholat ini tidak akan bisa sholat lagi. Nah itu ada empat hal yang perlu, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan selama sholat. Jadi mulai dari ta'awud, kemudian tumaninah, kemudian fokus pandangan, memahami isi dan mengingat kematian. Mudah-mudahan dengan persiapan dengan baik, kemudian dalam pelaksanaan sholat juga dengan memperhatikan hal tadi, mudah-mudahan kita bisa senantiasa sholat yang berkualitas, yaitu sholatnya orang beriman adalah sholat dengan khusyuk. Mudah-mudahan sekali lagi dengan momentum Isra Mi'raj ini, kita muhasabah diri, mengingat diri, memperhatikan diri, bagaimana sholat kita, tentunya agar sholat yang berkualitas adalah sholatnya orang beriman, yaitu dengan khusyuk. Maka sholat dengan khusyuk selalu perlu kita upayakan, karena itulah yang menjadi karakter sifat orang yang beriman. Demikian mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan.
Baik, terima kasih Ustadz Profesor Amir atas tausiah yang disampaikan terkait dengan kualitas sholat orang yang beriman. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang kualitasnya adalah ketika kita bisa memahami saja apa urgensi sholat dan pentingnya sholat nanti, dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana persiapan ketika akan sholat sehingga bisa sholat dengan khusyuk, tumaninah dan tenang seperti itu. Insya Allah kita lanjut di segmen kedua nanti, Ustadz. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan mendengar dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Fajar Hidayah MTA TV. TV dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami masih dalam program Fajar Hidayah di pagi hari ini dengan narasumber kita Ustadz Profesor Amir Husni dengan tema kita yaitu kualitas sholat orang yang beriman. Untuk Anda saudaraku pemirsa dan pendengar, kami ajak Anda sekali lagi untuk bisa bergabung berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000 seperti yang ada pada layar kaca Anda. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Mas Faris di Tangerang. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang telah melaksanakan sholat zuhur dan asar secara mandiri dengan jamak qashar, kemudian ketika waktu asar masih berlangsung, ia mendapati kesempatan untuk mengikuti sholat asar berjamaah. Apakah boleh tetap mengikuti sholat asar berjamaah tersebut? Seperti itu, Ustadz. Ya, secara prinsip ya kita boleh melaksanakan sholat lebih dari satu kali, sholat yang sama lebih dari satu kali kalau tidak sama kondisinya. Maksud saya tidak sendiri kemudian ulang lagi sendiri, itu tidak boleh ya. Kalau tadi dicontohkan sebelumnya sudah sholat ya, tapi tidak berjamaah ya, kemudian mendapati ya, sholat jamaah, kemudian dia ikut ya, secara prinsip boleh ya. Secara prinsip boleh atau tidak dilarang. Tapi kalau yang ada contoh gitu ya, yang ada contoh itu adalah sholat ya, seseorang sudah sholat ya, kemudian ada saudaranya datang, kemudian membersamai berjamaah ya. Jadi sebelumnya sudah sholat, bahkan sholat berjamaah ya. Kemudian datang saudaranya ya, kemudian membersamai tadi ya. Nah, itu diperbolehkan ya. Jadi kalau sendirian ya, kemudian mengulang lagi itu tidak ada contohnya. Dan kalau tadi yang ditanyakan kan sudah sholat zuhur dan asar ya di jamak gitu ya, di jamak takdim tentunya, dari jamak awal. Kemudian pada waktu asar dia ikut sholat asar lagi ya, sholat asar lagi dengan ikut berjamaah ya. Secara prinsip ya tentunya berdasarkan tadi, karena mungkin ingin dapatkan keutamaan berjamaah tadi gitu ya, tidak dipermasalahkan. Tapi tentunya kalau melihat merujuk tadi kan sudah sholat niat jamak qashar gitu ya, sudah jamak ya sudah ya, dicukupkan. Tentunya kalau memang awal berniat jamak ya, takdim ya sudah, itu menggunakan rukhsah sebagai orang musafir gitu ya, sehingga tidak akan mungkin ada sholat asar kemudian ikut tertarik di situ ya. Nah tentunya ini sekali lagi memang secara hukum itu tidak masalah, tidak diperbolehkan, tidak ada larangan begitu ya. Tapi tadi kalau sudah konteksnya ya, tadi sudah awal itu jamak takdim ya, jadi menggunakan rukhsah tadi, tentunya sudah, saya sudah sholat asar kok di awal tadi, sehingga tidak akan melirik tertarik dengan tadi kan sholat berjamaah lagi. Bedanya tadi dalam kasus ya, ada seorang ya karena temennya datang, dia tidak punya teman supaya dapatkan jamaah, maka dia
mengancani ya, membersamai sehingga temannya tadi juga dapat jamaah ya. Ini konteksnya seperti itu ya. Mudah-mudahan ya tadi sekali lagi secara hukum mungkin tidak jadi masalah, tapi tentunya tadi kalau sejak awal sudah niat jamak qashar di awal, kok masih waktu asar masih tertarik atau masih melirik ingin sholat berjamaah, itu kan tanda tanya besar. Kenapa tadi di awal tidak dah nanti sholatnya tidak usah dijamak? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Baik, semoga bisa difahami Mas Faris dari Tangerang. Jadi prinsipnya memang begitu Ustaz ya. Dengan case yang seperti disebutkan tadi, tentu tidak dilarang, tapi ya dipertanyakan tadi saja kenapa tadi dijamak seperti itu. Baik, kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Pak Supriyono di Batang. Saya berusaha mengamalkan sholat sunnah iftidhar, qobliyah Jumat, dan ba'diyah Jumat dengan ketentuan sebagai berikut. Sholat sunnah iftidhar saya lakukan 2 rakaat salam, diulang-ulang sampai imam naik mimbar. Sholat sunnah ba'diyah Jumat saya lakukan 4 rakaat jika di masjid dan 2 rakaat jika dikerjakan di rumah. Yang saya tanyakan, 1, apakah ketentuan jumlah rakaat maksud kami dan tata cara sholat sunnah iftidhar dan ba'diyah Jumat tersebut memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, karena yang saya lihat secara umum di masyarakat, sholat sunnah ba'diyah Jumat biasanya hanya 2 rakaat di masjid, sedangkan sholat sunnah iftidhar jarang saya jumpai prakteknya. Ketiga, di masjid tempat saya sholat Jumat, sholat sunnah iftidhar dan ba'diyah Jumat 4 rakaat hampir hanya saya sendiri yang melaksanakan, dan masjid lain pun saya belum pernah menemui. Mohon penjelasannya seperti itu Ustaz. Mungkin saya luruskan dulu istilah sholat iftidhar itu bukan yang namanya, yang benar adalah intidhar ya. Jadi sholat intidhar bukan iftidhar ya. Jadi dalam hadis ataupun brosur sunnah yang kedua itu di sana dijelaskan ya. Kalau Pak Supri punya brosur tanggal 5 Januari 2003 salah satunya, di sana disebutkan tentang sholat sunnah bagian kedua ya. Di situ disebutkan tentang sholat sunnah intidhar ya. Sholat sunnah intidhar ialah istilah untuk sholat sunnah yang dikerjakan sebelum imam naik ke mimbar atau sebelum adzan pada hari Jumat ya. Waktunya sejak masuk masjid di hari Jumat hingga imam naik ke mimbar ya. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan rakaatnya? Yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan sir ya. Dan tidak terbatas bilangan rakaatnya ya. Boleh dikerjakan menurut kemampuan dan kehendak masing-masing ya. Jadi sholat sunnah intidhar ya, yaitu sebelum sebelum khatib ya naik mimbar, itu adalah dilaksanakan 2 rakaat ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai berapa terserah masing-masing, tergantung kemampuan masing-masing ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan ya, barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian datang ke tempat sholat Jumat, lalu sholat seberapa ia mampu, kemudian diam hingga imam selesai berkhutbah, lalu sholat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya ya. Jadi hadis riwayat Muslim disebutkan barang siapa mandi di hari Jumat kemudian datang ke tempat sholat Jumat, lalu sholat seberapa ia mampu ya. Jadi sini sholat intidharnya ya. Kemudian diam hingga imam selesai khutbah ya. Jadi pada saat khutbah imam khutbah atau khatib khutbah ya, maka dia diam ya. Lalu sholat bersama imam, dan sholat berjamaah tadi, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Jadi ini sholat intidhar itu adalah sholat ya, ketika kita datang ke masjid dalam rangka sholat Jumat, nah kemudian kita sampai di masjid di situ kita sholat ya 2 rakaat sampai dengan
imam atau khotib naik mimbar, itu beberapa rakaat, tidak ada ketentuan seberapa mampu kita laksanakan di situ ya. Jadi 2 rakaat, kemudian berapa jumlahnya tergantung kemampuan masing-masing ya. Kemudian yang sholat ba'diyah Jumat ya, sholat ba'diyah Jumat apabila dikerjakan di masjid, dia 4 rakaat ya, di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat Jumat, maka hendaklah sholat sesudah itu 4 rakaat. Apabila dikerjakan di rumah, dilaksanakan 2 rakaat. Dalam hadis riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW biasa sholat sesudah Jumat 2 rakaat di rumahnya ya. Jadi yang 2 rakaat itu di rumahnya. Kebetulan rumah Rasulullah memang di dekat masjid itu ya. Jadi keterangan ya, sholat sunnah sesudah Jumat Nabi SAW mengerjakannya 2 rakaat di rumahnya. Sedang menurut hadis yang pertama, sholat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Maka ini bisa diambil suatu pengertian bahwa 4 rakaat itu dikerjakan di masjid ya. Jadi kalau ada 2 hadis ya, bahwa ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Tapi kalau Rasulullah mengerjakan di rumah, dia 2 rakaat. Nah, maka menurut 2 hadis tadi, kalau kita sholat ba'diyah Jumat ya, kalau dikerjakan di masjid maka 4 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kita kerjakan di rumah, ya dikerjakan 2 rakaat salam di situ ya. Nah, bagaimana kalau di kampung saya, di masjid saya gitu, yang sholat seperti itu hanya sendiri? Ya tanyakan kepada mereka yang mengajarkan itu sebetulnya dasarnya apa ya. Dasarnya apa, alasannya apa ya. Nah, dalam hal ini kita dalam beramal, beribadah ya, tentunya harus berdasarkan landasan ya. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Apa yang kita kerjakan akan dimas'ul, ditanya. Kenapa kita sholat qobliyah Jumat 4 rakaat di masjid, atau kenapa kok di Jumat di masjid kok cuma 2 rakaat gitu ya, mengikuti siapa gitu ya. Maka ini dalam beramal tentunya sekali lagi tidak berdasarkan kebanyakan manusia. Maka supaya tidak timbul pertanyaan, loh kok gini sini kok banyakan semua, hampir semuanya itu kalau di masjid hanya 2 rakaat ya. Kok yang 4 rakaat cuma saya sendiri ya. Maka supaya lebih memastikan alasan mereka apa, dasarnya apa ya. Nah kalau bisa kita jelaskan dengan hadis atau ya hadis tadi ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maka dari itu dalam beramal sekali lagi jangan mengikuti hanya kebanyakan manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kita berbuat sesuatu hanya berdasarkan kebanyakan manusia, hanya karena manusia banyak melakukan gitu ya, yudhilluka an sabilillah, mereka bisa menyesatkan dari jalan Allah. Maka termasuk dalam qobliyah Jumat ya, tentunya pedoman yang kita ketahui ya, kalau ya sholat qobliyah Jumat itu, sholat ba'diyah Jumat itu dilaksanakan di masjid ya, Rasulullah menurunkan adalah 4 rakaat, yaitu 2 salam, 2 salam. Ya, kalau dikerjakan di rumah cukup dilaksanakan dengan 2 rakaat salam di situ. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami Pak Subin. Baik, semoga bisa difahami Pak Supriyono dari Batang. Berikutnya Ustadz dari hamba Allah di Purworejo. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika sholat berjamaah tapi tidak di masjid? Apakah pahalanya 27 derajat ataukah berbeda? Demikian Ustadz. Ya, kalau melihat berbagai macam hadis tentang sholat berjamaah zaman Rasulullah ya, yang namanya sholat berjamaah itu ya di masjid ya.
Itu kalau kita merujuk pada zaman Rasulullah. Ya. Sehingga kan sebaik-baik laki-laki, sholatnya laki-laki itu kan di masjid, di rumah ya. Baik-baik sholat laki-laki adalah di rumah kecuali sholat wajib ya. Maka sholat wajib itu sebaik-baik bagi laki-laki adalah di masjid ya, berjamaah tadi ya. Maka merujuk dari ya, apakah ya kalau sholat berjamaah tidak di masjid akan mendapatkan pahala 27 derajat ya, atau tidak, itu wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Yang jelas tapi tentunya antara sholat berjamaah dengan sendiri ya. Jadi sama-sama, kata anak, sama-sama di rumah gitu ya, sama-sama di rumah. Di rumah sholat sendirian dengan di rumah sholat berjamaah tentunya juga berbeda ya. Tapi apakah dapat 27 atau tidak, itu tidak ada keterangan ya. Kalau yang ada keterangan bahwa siapa yang sholat berjamaah mendapatkan kebaikan 27 kali lipat tadi, itu adalah sholat berjamaah di masjid ya. Oleh karena itu ini kalau yang ditanyakan apakah kalau berjamaah di rumah itu mendapatkan 27 derajat, tidak ada keterangan yang jelas ya. Tapi apakah mendapatkan kebaikan, tentunya berjamaah lebih baik daripada sendirian. Karena itu ini kalau mendasarkan tadi bahwa sebaik-baik seorang laki-laki ya, sholat wajibnya itu adalah di rumah, sholatnya di rumah kecuali sholat wajib, alias bagi laki-laki sholat yang utama adalah berjamaah di masjid ya. Kalau terpaksa tidak berjamaah di masjid ya, apakah pahalanya 27 atau tidak, nah itu terus terserah Allah ya. Tapi yang jelas ada kebaikan antara orang yang sendirian dengan berjamaah. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, semoga bisa difahami hamba Allah dari Purworejo. Dan sepertinya menjadi pertanyaan terakhir Ustadz untuk di sesi pagi hari ini. Terima kasih Ustadz Profesor Amir Husni atas tausiah yang disampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran dan juga hikmah untuk pemirsa dan pendengar. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini. Akhirnya saya Lukman mewakili segenap kru yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan selamat menyaksikan acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.